Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Rifda Agustina dengan NIM 24109111320022 dengan dosen pengampu Dr. Abdullah Oski Iliandri dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi permukaan. Sebelum saya menjelaskan mengenai anatomi permukaan, kita harus tahu apa itu anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dengan cara menguraikan struktur tubuh menjadi bagian yang lebih kecil sampai ke bagian yang paling kecil. Anatomi meliputi struktur-struktur yang dapat dilihat secara makroskopik atau tanpa bantuan perbesaran seperti tubuh kita sendiri yang dapat kita lihat secara langsung ataupun secara mikroskopik atau dengan bantuan perbesaran seperti jaringan yang memerlukan alat bantu berupa mikroskop. Baik, selanjutnya adalah posisi anatomis. Pertama yaitu badan berdiri tegak, kepala, mata, dan jari kaki menghadap ke depan, anggota badan atas merapat di samping badan, telapak tangan menghadap ke depan, ibu jari tangan menjauhi bidang median. Jadinya teman-teman bisa lihat di gambar di samping ini bahwa telapak tangan itu menghadap ke depan. Pada posisi anatomis, telapak tangan menghadap ke depan, kemudian ibu jari menjauhi bidang median. Bidang median adalah bidang yang membagi tubuh itu membagi tubuh dua secara vertikal, dibagi secara rata yaitu kanan dan kiri. Jadinya ibu jari itu menjauhi bidang median. Baik, kita juga harus memahami istilah-istilah dalam anatomi. Jadinya pertama yaitu ada bidang yang berwarna biru. Itu adalah bidang yang warna biru ini, itu adalah bidang median dan bidang sagital. Bidang median adalah bidang simetri di mana dia membagi tubuh menjadi dua belahan yang sama yaitu kanan dan kiri. Nah, yang selanjutnya adalah bidang sagital. Bidang sagital adalah bidang yang bersejajar dengan bidang median. Nah, bidang sagital sendiri itu melewati sumbu sagital dan sumbu longitudinal. Nah, jadinya bisa dilihat yang nomor 5 ini itu adalah bidang sagital. Kemudian nomor 7 garis yang ini itu adalah sumbu longitudinal dan transversal. Baik, selanjutnya kita ke bagian yang bidang berwarna kuning. Itu adalah bidang transversal. Jadinya bidang transversal atau bidang horizontal adalah bidang yang melewati sumbu transversal dan sumbu sagital. Ini nomor yang warna kuning itu adalah bidang transversal. Seperti yang kita tahu tadi, nomor 5 ini adalah sumbu sagital, sedangkan nomor 6 itu adalah sumbu transversal. Dan yang berwarna kuning, bidang berwarna kuning itu adalah bidang transversal. Selanjutnya yang terakhir yang berwarna merah itu adalah bidang frontal atau kita sebut juga bidang koronal, di mana bidang koronal ini melewati sumbu longitudinal dan sumbu transversal. Ini yang berwarna merah itu adalah bidang frontal sejajar dengan dahi. Bidang frontal ini dilewati oleh sumbu longitudinal atau sumbu yang terletak tegak lurus terhadap sumbu sagital dan sumbu transversal. Ini nomor 7 itu adalah sumbu longitudinal, dan yang nomor 6 ini adalah sumbu transversal, adalah sumbu yang terletak tegak lurus terhadap sumbu longitudinal dan sumbu sagital. Selanjutnya kita juga harus memahami arah gerakan. Yang pertama itu ada ekstensi. Ekstensi itu saat anggota badan itu meluruskan. Ini ekstensi, sedangkan yang ini fleksi, membengkokkan. Kemudian ada abduksi. Kalau abduksi itu menjauhi, abduksi ini menjauhi seperti ini. Kalau adduksi itu mendekati atau mendekati badan. Kemudian ada elevasi. Elevasi itu mengangkat badan seperti ini, itu elevasi, sedangkan lawannya atau menurunkan yaitu depresi seperti ini. Kemudian ada rotasi atau berputar, ada sirkumduksi di mana anggota badan itu membuat lingkaran. Saya tambahkan juga ada pronasi di mana telapak tangan itu menghadap ke bawah, sedangkan kalau supinasi itu telapak tangan menghadap ke atas.
Baik, selanjutnya adalah istilah anatomi yang meliputi arah dan posisi bagian-bagian tubuh. Yang pertama yang kita ketahui adalah kranial atau superior. Di sini kranial atau superior itu adalah yang mengarah ke atas kepala. Jadinya ini seperti gambar ini itu adalah kranial atau superior, dia mengarah ke atas atau ke kepala. Selanjutnya adalah kaudal atau inferior. Nah, ini adalah kaudal atau inferior, dia itu mengarah ke sakrum atau ke bagian tubuh yang di bawah. Selanjutnya ada anterior dan ventral. Kalau anterior atau ventral itu ke arah depan atau abdomen, seperti gambar A ini ke arah ventral atau ke bagian depan tubuh. Sedangkan kalau yang gambar ini itu adalah ke arah dorsal atau posterior atau ke arah punggung atau bagian belakang tubuh. Baik, selanjutnya itu ada lateral. Kalau lateral itu ke samping atau menjauhi garis tengah. Ini lateral, dia kan menjauhi garis tengah atau ini sumbu tubuh, sumbu utama tubuh tengahnya. Kalau medial itu dia malah mendekati sumbu tubuh. Selanjutnya adalah median atau medianus, dia di dalam bidang median. Kalau intermedial terletak di antara, sentral menuju ke arah pusat tubuh, kalau perifer menuju ke permukaan tubuh. Baik, selanjutnya itu ada apikal. Kalau apikal itu menuju ke atau bersifat ujung. Kemudian ada dexter. Kalau dexter itu kanan, kalau sinister itu kiri. Ada proximal, dia menuju ke arah torso. Ini proximal. Proximal dia mengarah ke sini, sedangkan kalau distal dia menuju ke arah ujung tungkai nih. Ini distal. Kemudian ada kalau ulnar ke arah ulna, radial ke arah ke radius, tibial ke arah tibia, fibular ke arah fibula, polar atau palmar ke arah telapak tangan. Ini palmar, dia mengarah ke telapak tangan, ini palmar, telapak tangan, ini palmar. Sedangkan kalau dorsal itu ke arah punggung tangan atau kaki di dorsal. Dorsal itu punggung telapak kaki atau telapak tangan. Ini dorsal. Punggung tangan atau punggung kaki ini dorsal. Kemudian ada frontal ke arah dahi. Baik, selanjutnya adalah regio pada tubuh manusia. Jadinya tubuh manusia itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kaput. Nih kaput, ini adalah kepala. Kemudian ada kolum adalah leher. Kemudian ada trunkus, ini trunkus. Ini itu adalah badan atau torso. Selanjutnya si trunkus ini dibagi lagi menjadi 3. Ada toraks. Ini toraks, ini adalah dada. Kemudian ada abdomen adalah perut, dan pelvis adalah panggul. Kemudian tubuh lagi dibagi menjadi ada ekstremitas. Ekstremitas itu adalah yang dimaksud alat gerak. Ekstremitas ini dibagi menjadi 2, ada yang ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kalau ekstremitas atas di sini disebut juga dengan membrum superius. Nih membrum superius dibagi lagi menjadi 3, ada brachium. Brachium adalah lengan atas, ini brachium. Kemudian ada antebrachium atau lengan bawah, dan ada manus atau lengan atau tangan. Kemudian ada membrum inferius atau ekstremitas bawah, itu terbagi lagi menjadi 3 juga. Ada femur. Femur adalah tungkai atas, baru ada crus, itu tungkai bawah, dan kaki adalah pes. Oh iya, mohon maaf ketinggalan, ada trunkus dorsum. Dorsum ini adalah punggung. Baik, selanjutnya adalah regiones corporis. Nah, jadinya di bagian sini yang pertama ada regio cervicalis anterior, bagian leher. Baru di sebelahnya lagi ada regio sternocleidomastoidea, ini di kanan dan di kiri juga. Ada regio cervicalis lateralis di kanan dan kiri. Kemudian ada trigonum clavicopectorale. Kemudian ada regio dolteidea di kanan dan di kiri juga. Kemudian ada regio axillaris atau di bagian ketiak. Ada regio mammaria atau di bagian dada, atau di sini disebut payudara juga. Kemudian ada regio brachii anterior karena di depan anterior.
dan regio cubitalis anterior. Nah, di sini regio cubitalis anterior itu disebut juga dengan siku. Fossa cubitalis itu adalah lekukan pada siku. Kemudian ada regio antebrachi posterior. Kenapa posterior? Karena nanti saat pada posisi anatomis dia menghadap ke belakang. Yang ini antebrachi anterior karena nanti pada saat posisi anatomis dia ada di depan. Kemudian ada dorsum manus. Dorsum tadi adalah punggung, manus adalah tangannya, punggung tangan. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada regio presnatalis bagian sini. Kemudian ada di bagian dinding dada itu disebut juga regio pectoralis karena ini adalah regio mammaria, di bawahnya disebut dengan regio inframammaria. Ada regio epigastrica, regio hypochondriaca, kemudian ada regio umbilicalis atau pusar, ada regio abdominalis lateralis, regio inguinalis, regio pubica atau hipogastrium, dan regio urogenitalis atau bagian genital. Baik, selanjutnya ada trigonum femoris. Ini trigonum femoris, ada regio femoris anterior yang bagian ini, ada genus anterior. Nah, kalau regio genus anterior itu berarti ada di bagian lutut. Baru ada regio crucis posterior karena ada di bagian belakang, yang di depan namanya regio cruris anterior. Kemudian ada dorsum pedis, dorsum punggung, pedis adalah kaki. Baik, itu kalau dilihat dari bagian ventral atau bagian tampak depan. Kemudian kalau dari bagian tampak belakang atau dorsal itu ada di bagian kepala ada regio parietalis, regio occipitalis, regio cervicalis posterior. Kemudian ada tadi regio deltoidea di kanan dan di kiri. Kemudian ada regio scapularis karena di dalamnya adalah tulang scapula. Baik, tadi ada regio axillaris atau bagian ketiak, ada regio brachio posterior karena ada di bagian belakang. Kalau regio cubitalis posterior ini berarti lekukan siku yang ada di bagian belakang. Nah, tadi regio antebrachi anterior berarti dia ada di depan karena tadi posisi anatomis, ini posterior ada di bagian belakang. Palmar adalah telapak tangan, palma telapak tangan. Kemudian ada karena ini juga regio scapularis karena di bawahnya jadi namanya regio infrascapularis. Ini regio infrascapularis. Kemudian ada ini regio vertebralis atau tulang belakang. Baru ada regio lumbalis, ada regio sacralis, regio analis. Lanjut yang ke bagian bawah ada regio femoris posterior. Nah, kalau tadi di bagian siku ada regio cubitalis, kalau di bagian lutut adalah regio genus posterior, dan nama lekukannya adalah fossa poplitea atau lekuk pada lutut. Kemudian ada regio sorea, baru ada regio cruris posterior, cruris anterior karena ada di bagian depan. Selanjutnya ada dorsum pedis, tadi telapak pedis kaki, dorsum punggung kaki. Baru ada plantar adalah telapak kaki, sedangkan calc atau regio calcanea itu adalah tumit. Baik, sampai situ. Baik, selanjutnya adalah regio caput dan colum. Caput sendiri adalah kepala dan colum adalah leher. Baik, kita lihat, ini dilihat dari sisi frontal. Kepala itu dibagi atau kaput dibagi menjadi beberapa regio topografis. Yang pertama adalah regio frontalis, regio temporalis, ini regio temporalis, ada regio orbitalis, ini regio orbitalis. Kemudian ada regio nasalis, ini nasalis bagian hidung. Kemudian ada regio, karena ada di bawah regio orbitalis maka disebut regio infraorbitalis. Kemudian ada regio zygomatica. Ini regio zygomatica. Kemudian ada regio oralis. Ini. Kemudian ada regio buccalis. Ini buccalis. Kemudian ada regio mentalis atau bagian dagu. Nah, kalau dilihat secara lateral ada regio parietalis. Ini parietalis, ada regio occipitalis, occipitalis, baru kemudian yang terakhir adalah regio parotideomasseterica.
Nah, itu untuk kaput. Sedangkan kalau kolum atau leher dibagi menjadi beberapa regio. Yang pertama adalah regio cervicalis anterior. Ini dibagi jadi beberapa bagian lagi. Yang pertama ada trigonum submentale, adalah yang adalah yang ini. Kemudian ada trigonum submandibulare, bagian yang ini. Kemudian ada trigonum caroticum ini. Kemudian yang terakhir adalah trigonum musculare atau omotracheale, bagian yang ini. Nah, baru selanjutnya adalah regio sternocleidomastoidea dengan fossa suprafibularis minor. Ini regionya, ini fossanya. Nah, selanjutnya ada regio cervicalis dengan trigonum, ini cervicalis lateralis karena ada di depan, dengan trigonum trigonum omoklaviculare. Nah, selanjutnya ada regio yang terakhir adalah regio cervicalis posterior. Ini karena ada di bagian belakang. Baik, selanjutnya adalah regio toraks dan abdomen. Toraks sendiri adalah dada dan abdomen adalah perut. Yang pertama, di sini ada articulatio sternoclavicularis karena di situ adalah pertemuan tulang sternum dan tulang clavicula. Lanjutnya adalah insicura jugularis karena ada lekukan. Nih di bagian sini. Kemudian ada clavicula dan corpus, ada angulus sterni, di bawahnya ada angulus infrasternalis, kemudian ada arcus costalis, kemudian ada angulus umbilicalis, ada spina iliaca anterior superior. Baik, yang di tempat laki-laki ada musculus deltoideus, ada musculus pectoralis major, baru ada linea alba, ada musculus serratus anterior, musculus rectus abdominis, musculus rectus abdominis dan intermestio tendinea, baru ada musculus obliquus externus abdominis, dan terakhir adalah spina iliaca anterior superior. Baik, selanjutnya adalah regio abdomen atau regio perut. Jadi di sini yang pertama, perut dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama adalah yang 4 kuadran ini karena dibagi oleh bidang sagittalis yang garis ini dan bidang transumbilicalis. Nah, pada bidang pertama, pada bidang kuadran ini ada kuadran kanan atas, itu terdapat hepar, kantung empedu, diafragma, margo costalis, dan vesica biliaris. Kemudian pada kiri atas itu terdapat lien dan gaster. Selanjutnya pada kanan bawah itu terdapat cecum dan appendix dan vermiformis. Kemudian pada kiri bawah itu terdapat ujung kolon descendant dan sigmoid. Kemudian abdomen juga dibagi menjadi 9 regio. Nah, pada 9 regio ini dibagi oleh bidang medioclavicularis. Yang ini yang terdapat di sinistra, ada sinistra dan dextra juga. Kemudian pada yang bidang ininya ada bidang subcostalis dan bidang intertubercularis. Kemudian pada regio hipokondrium kanan itu terdapat lobus hepar kanan dan vesica velea. Kemudian pada regio epigastrium itu terdapat pylorus dan gaster, duodenum, pankreas bagian dari hepar lobus kiri. Kemudian pada hipokondrium kiri itu terdapat gaster, ekor pankreas, flexura lienalis kolon. Kemudian pada regio lateralis kanan itu terdapat bagian duodenum, jejunum. Pada bagian umbilicalis ini itu terdapat omentum, mesenterium, dan bagian distal duodenum. Kemudian pada regio lateralis kiri itu terdapat kolon descendant, bagian distal duodenum, dan jejunum. Kemudian pada regio pubica itu terdapat cecum, appendix, dan bagian distal ileum. Kemudian pada
pada bagian, saya ulangi, pada regio inguinalis kanan itu terdapat sekum, appendix, dan bagian distal ileum. Kemudian pada regio pubica yang ini itu terdapat nyeri al, itu terdapat ileum dan vesica urinaria. Kemudian yang terakhir pada regio inguinalis kiri itu terdapat kolon sigmoid. Baik, selanjutnya adalah ekstremitas atau alat geraknya. Seperti yang kita ketahui tadi, ekstremitas atas itu dibagi menjadi dua, yaitu ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Pada ekstremitas atas itu yang kita ketahui tadi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu brachium atau lengan atas, kemudian antebrachium atau lengan bawah, dan manus atau tangan. Yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu ada palma, itu adalah telapak tangan. Kemudian ibu jari pada jari tangan itu namanya adalah pollex. Ini kalau dilihat secara anterior pada posisi anatomis, sedangkan yang di bawah ini itu adalah kita lihat pada posisi posterior. Selanjutnya pada ekstremitas bawah tadi kita ketahui bahwa dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu femur atau tungkai atas, kemudian crus, tungkai bawah, dan yang selanjutnya adalah pes atau bagian kaki. Nah, perbedaannya yaitu pada ibu jari kaki itu disebut hallux, sedangkan kalau ibu jari tangan itu disebut pollex. Baik, selanjutnya adalah proyeksi organ-organ pada permukaan. Proyeksi organ-organ pada permukaan tubuh ini, proyeksi yang pertama bagian A dan B. Kalau A itu dilihat pada dinding ventral abdomen atau bagian tampak depan, sedangkan yang B itu adalah pada dinding dorsal batang tubuh secara dorsal atau tampak belakang. Yang kita lihat pertama ada kelenjar tiroid yang ini kelenjar tiroid. Kemudian ada trakea atau pipa tenggorokan. Kemudian ada pulmo itu adalah paru-paru. Kemudian ada jantung atau cor jantung. Kemudian ada diafragma yang ini. Diafragma. Selanjutnya adalah hati atau hepar. Hati yang ini. Hati atau hepar. Kemudian ada lambung atau gaster yang ini, itu lambung. Kemudian ada spleen atau lien atau limfa, itu yang ini, kecil ya. Kemudian ada pankreas yang ini dia kecil sekali. Kemudian ada duodenum yang ini bawahnya bawahnya pankreas tadi, baru ini ada jejunum. Kemudian ada ginjal atau ren, ini ginjal atau ren. Kemudian ada kolon. Kemudian ada ileum ini. Selanjutnya ada appendix atau vermiformis yang bagian kecil ini. Yang terakhir adalah rektum. Oke, baik, kalau ini adalah proyeksi organ-organ dalam permukaan tubuh dilihat pada dinding kanan torso dan pada dinding kiri torso. Jadinya yang di sini yang tadi belum kita sebutkan yang itu yaitu adalah ini, vesica biliaris atau disebut juga kantong empedu. Kemudian ada intestinum tenu ini, itu disebut juga usus halus. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.